Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vita Syifa, kembali lagi dengan saya Rizka Tuliana selaku tuan rumah pada podcast kali ini. Nah, di mana pada podcast kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa sekali dan sangat-sangat mempunyai pengalaman yang luar biasa mengenai dunia perbisnisan. Nah, sesuai dengan tema pada kali ini, sebelumnya mungkin dari kakak-kakak di sini perkenalan terlebih dahulu, saya persilahkan. Halo sahabat Vita Siva, perkenalkan nama saya Kuratun Masruro sebagai tamu pada podcast kali ini. Halo sahabat Vita Siva, perkenalkan nama saya Rizkyanti Laila Ramadhani. Saya sebagai tamu pada podcast kali ini. Nah, terima kasih ya untuk kakak-kakak di sini telah menyempatkan waktunya yang super sibuk sekali di luar sana dalam membangun usahanya. Semoga pertemuan kali ini selalu memberikan manfaat kepada teman-teman di sana. Nah, di sini saya akan mengangkat tema pada podcast kali ini yaitu mengenai manajemen usaha, di mana dalam suatu usaha kita harus mampu memanage bagaimana usaha itu mampu bisa tetap konsisten dan terus berkembang sehingga mempunyai konsumen dan meningkatkan kualitas produksi itu semakin baik dan terpercaya di kalangan konsumen. Betul tidak kan? Iya. Mungkin langsung saja ya saya tanyakan kepada Kak Kurotul mengenai manajemen usaha, yaitu pada pengelolaan suatu produksi. Kita kan mungkin teman-teman di sini pengen tahu mengenai pengelolaan produksi itu seperti apa. Kemudian tadi kan saya menyinggung tentang manajemen usaha. Nah, fungsi dari manajemen usaha itu menurut Kak Kur itu bagaimana dan produktivitas yang akan dihasilkan nantinya dalam melakukan pengelolaan usaha atau manajemen usaha itu akan seperti apa? Mungkin ini langsung ya 3 pertanyaan sekaligus, tapi menurut saya pertanyaan ini saling berkesinambungan atau berkaitan. Mungkin sepengetahuan atau pengalaman dari Kak Kur dipersilakan untuk dijelaskan atau diinfokan, saling sharing-sharing ya kepada kami dan teman-teman di sana. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Rizka. Saya jawab satu persatu dulu ya. Dari manajemen produksi itu sendiri itu merupakan suatu proses secara berkesinambungan atau efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen produksi itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang langsung berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Kemudian tadi fungsi ya Kak Rizka. Fungsi manajemen pada bagian penggerakan salah satunya itu mencakup kegiatan memotivasi karyawannya bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian tadi ukuran produktivitas kerjanya. Ya. Itu maksudnya itu ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya bisa diatur dan dimanfaatkan hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dalam memanage suatu usaha atau produksi kita mampu memperoleh hasil yang diinginkan, sehingga harus adanya pengelolaan supaya hasil atau usaha yang dilakukan itu atau dirintis terus konsisten, terus berkembang dan mampu memberikan tingkat kepuasan terhadap konsumen yang telah percaya kepada produksi yang dilakukan oleh kita ataupun orang-orang yang selaku pembisnis. Terima kasih ya, mungkin sharing ini sangat
membantu bagi teman-teman di sana mengenai gunanya memanage suatu usaha itu dengan baik dan benar, karena hal tersebut sangat berpengaruh dan besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan usaha itu tersendiri. Mungkin untuk pertanyaan kedua di sini saya ajukan kepada Kak Lela karena saya rasa Kak Lela mampu untuk menjawab pertanyaan di sini, yaitu dalam suatu kan tadi mengenai produksinya ya, lebih ke memanagenya kan, dalam memanage suatu atau mengelola kan, dalam mengelola suatu usaha itu kita harus bisa tahu terlebih dahulu perencanaan yang akan dilakukan. Nah, setelah mengelola, ternyata ada perencanaan fasilitas yang akan digunakan. Nah, gunanya adanya perencanaan dalam suatu usaha supaya teman-teman di sana bisa mempraktikkan dan mengamalkan ya hal ini mengenai perencanaan fasilitas pada dunia usaha seperti itu, mengenai entah itu tujuannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan sebagainya mengenai perencanaan usaha itu tersendiri. Mungkin bisa di saling sharing-sharing ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siska. Ya. Perencanaan fasilitas itu yang pertama ada tujuan perencanaan fasilitas, seperti meminimalisir investasi fasilitas dan mempermudah pemeliharaan fasilitas. Terus yang kedua itu ada kegiatan dalam perencanaan fasilitas, seperti menyusun rencana fasilitas dan memelihara fasilitas. Terus yang ketiga itu ada jenis perencanaan fasilitas. Di situ ada perencanaan lokasi dan perencanaan lokasi dan perencanaan tata letak pabrik. Seperti itu. Jadi kita harus tahu tuh ya lokasi dan bangunan yang akan dilakukan usaha, supaya karena itu berpengaruh besar terhadap perintisan atau usaha maju tidaknya usaha tersebut. Untuk berkembangnya usaha itu sangat urgent atau penting sekali dalam melakukan suatu usaha sebelum memulai atau sudah mengaplikasikan usaha itu. Jadi awalan sebelum melakukan perencanaan, kita harus perencanaan tentang produksi itu, kita harus juga melakukan perencanaan juga terhadap bangunan, tempatnya, lokasinya, supaya itu juga bermanfaat kan ya bagi konsumen, untuk tentunya bagi seorang wirausaha itu tersendiri, supaya bisa tahu bagaimana konsumen itu bisa datang kepada kita, seperti itu ya. Mungkin dari sharing-sharing ini sangat memotivasi sekali, tidak hanya bagi teman-teman di sana, tapi juga bagi saya, supaya lebih kedepannya itu tahu, lebih memahami, oh ternyata seperti ini perencanaan dalam suatu usaha atau produksi, bagaimana memanagenya supaya bisa tetap terjaga, tetap terus berkembang dan mampu meningkat, seperti itu pelayanan produksi yang dilakukan oleh PT atau perusahaan tersebut. Saya ada pertanyaan lagi. Baik, untuk pertanyaannya yaitu kita kan sudah membahas ya tadi mengenai pengelolaan, kemudian perencanaannya. Nah, di sini kita sudah berkecimpung dalam dunia kefarmasian. Nah, saya ingin tahu nih ya dari Kak Pur mungkin terlebih dahulu produksi dalam sediaan farmasi itu, bidang kesehatan dalam produk sediaan farmasi
yang sudah berkembang pada saat ini itu seperti apa aja, yang hal ini itu yang mungkin banyak orang sebagian tahu dan sebagian yang tidak tahu. Pastinya kalau sediaan farmasi itu kan berkaitan dengan obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Banyak usaha terkait kesehatan pada produksi dan farmasi itu terdapat pada apotek, kemudian rumah sakit, industri obat, pedagang besar farmasi, industri kosmetika. Kan tetapi ada juga bidang usaha kesehatan yang lain yang bisa menjadi peluang atau potensi dalam menjalankan usaha itu pada pelatihan di bidang kesehatan. Contohnya itu pelatihan di bidang kesehatan tradisional, kemudian pelatihan di bidang obat herbal, pelatihan di bidang pembuatan kosmetika. Jadi ternyata banyak sekali ya peluang-peluang usaha yang mungkin dari teman-teman ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui mengenai peluang usaha tentang produksi farmasi yang sudah berkembang. Nah, dari hal tersebut saya penasaran ya, mungkin ke Kak Lela saat ini. Ketika ingin melakukan suatu produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, kan pastinya dilakukan tuh ya beberapa proses dari perlakuan uji hingga proses bagaimana obat tersebut dapat bisa dikonsumsi oleh konsumen. Mungkin dari Kak Lela seperti standar yang akan dilakukan oleh bagian pihak yang berwenang dalam melakukan hal tersebut. Nah, proses tersebut dalam melakukan suatu sediaan farmasi supaya dari segi obat yang akan digunakan itu bisa bermutu, mungkin bisa disampaikan. Jadi cara produksi yang sesuai dengan standar itu, jika sediaan obat kita harus sesuai standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Jika itu sediaan obat tradisional, kita harus memenuhi standar CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan jika itu sediaan kosmetika, kita harus sesuai dengan standar CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Jika itu produksi rumah tangga, kita harus sesuai dengan standar CPPKRTB atau cara produksi perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik, seperti itu. Jadi produk yang inovatif, yang berkualitas dan memiliki mutu dan nilai jual yang tinggi itu harus sesuai dengan standar tersebut. Jadi setiap produk yang dibuat itu, baik itu berupa sediaan obat tradisional, kosmetik dan lain sebagainya, itu ada proses-proses yang harus sesuai standar dan sesuai dengan sediaan yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut ya. Baik ya, mungkin perbincangan kali ini mungkin sebagai penutup juga ya pada pertemuan kali ini untuk bagi teman-teman juga di sana. Semoga sharing-sharing ini juga bisa memotivasi bagi teman-teman di luar sana. Jadi bagi sahabat Vito Shiva di sana, dalam memanajemen suatu usaha kita
itu sangat penting sekali karena itu berpengaruh besar dalam berkembangnya suatu usaha yang telah dirintis atau dilakukan. Jadi jangan pernah letih dalam melakukan suatu usaha dan referensial supaya semakin berkembangnya suatu usaha. Mari kita tambahkan inovasi supaya usaha yang kita rintis itu terus berkembang dan menambah wawasan bagi sekitar kita, dapat bermanfaat bagi sekitar kita, sehingga kita tahu dan tambah paham apa saja yang akan kita lakukan, tahap-tahapan dalam melakukan manajemen usaha. Salah satunya kita harus melakukan perencanaan dalam usaha tersebut supaya usaha yang dirintis itu tetap konsisten berkembang dan dapat menjadi hal-hal yang terus membuahkan hasil serta membuahkan kemanfaatan bagi semuanya. Terima kasih ya kepada kakak-kakak di sini telah menemani saya dari awal sampai di penghujung acara ini. Mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi dan saling sharing-sharing pada sahabat kita Syifa di sini. Baik, cukup sekian dari saya selaku tuan rumah Rizkatul Jannah. Salam dari saya, Quratul Masruroh, sebagai tamu pada podcast kali ini. Salam dari saya, Rizkyanti Laila Ramadhani, sebagai tamu pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.